Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Diana Safitri. I am a student at Teknokrat University. Management class 25A. In this video, I will discuss the basic procedure of for bookkeeping and journals. So, make sure you watch until the end, okay? Pembukuan dan jurnal. Jadi, apa itu pembukuan? Pembukuan adalah proses pencatatan semua transaksi keuangan perusahaan secara sistematis dan kronologis. Tujuan utamanya, memantau arus kas dan menyusun laporan keuangan. Akun penting. Pembukuan ada beberapa akun penting yang menyangkut dalam hal kas, piutang, persediaan, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Hasilnya yaitu data untuk neraca, laba rugi, dan arus kas. Fungsi pembukuan dalam perusahaan. Yang pertama, untuk pengambilan keputusan, yaitu memberi informasi keuangan nyata untuk strategi, anggaran, dan investasi. Yang kedua, laporan sebagai dasar laporan, yaitu menyediakan data akurat yang untuk laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Yang ketiga, untuk legal dan kepatuhan, yaitu menjadi bukti transaksi audit, pajak, dan kepatuhan regulasi, di mana fungsi utamanya pembukuan adalah mencatat dan mengendalikan transaksi keuangan, memberikan gambaran jelas posisi keuangan, laba atau rugi. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan kronologis dari semua transaksi keuangan perusahaan yang mencatat akun terpengaruh serta nilai debit dan kredit. Apa fungsi utamanya? Fungsi utamanya sebagai rekam tanggal histori atau deskripsi transaksi secara kronologis, alat analisis untuk mengidentifikasi dan memahami dampak setiap transaksi, menentukan akun yang didebit dan kredit, dan dasar untuk memposting ke buku besar. Fungsi jurnal umum. Yang pertama sebagai fungsi historis, di mana ia mencatat setiap transaksi tepat pada tanggal kejadian dan memudahkan pelacakan kronologi. Yang kedua sebagai fungsi pencatatan, di mana merekam perubahan aset, kewajiban atau liabilitas, lalu modal, pendapatan, dan beban secara terstruktur. Yang ketiga, mempermudah posting, menyederhanakan pemindahan data ke buku besar, dan rangkuman laporan akhir periode. Prosedur pembuatan jurnal umum langkah demi langkah. Ikuti alur terstruktur untuk memastikan catatan akurat dan seimbang. Yang pertama, kumpulkan bukti, di mana faktur, kwitansi, nota, bukti transfer, sumber asli untuk setiap entry. Yang kedua, identifikasi akun. Tentukan akun terpengaruh seperti miss, kas, penjualan, dan beban. Yang ketiga, tentukan debit dan kredit. Ikuti prinsip akuntansi, di mana setiap transaksi memiliki sisi debit dan kredit. Yang keempat, catat kronologis. Masukkan tanggal, keterangan, akun, dan jumlah yang ada dengan rapi. Dan yang terakhir, periksa keseimbangan, di mana pastikan total debit sama dengan total kredit sebelum diposting. Kalau belum balance, berarti ada yang salah. Ulang kembali. Masuk ke contoh jurnal umum, penjualan tunai. Transaksi, di mana penerimaan kas dari jasa. Transaksi dilakukan pada tanggal 1 bulan 10 2025. Keterangannya, kas pada pendapatan jasa. Dengan ref itu adalah nomor akun, masing-masing akun memiliki nomor uniknya tersendiri. Lanjut ke debit,
kas masuk ke debit, dan pendapatan jasa masuk ke kredit. Penjelasan singkatnya, kas di debit karena bertambah, sedangkan pendapatan di kredit karena menambah ekuitas melalui laba, di mana mereka saling melengkapi. Jika ada debit, maka kredit ada. Contoh jurnal umum pembayaran sewa kantor. Kali ini, transaksi dilakukan pada tanggal 5 bulan 10 2025. Keterangannya ada beban sewa pada kas dengan ref akun masing-masing, lalu debit dan kredit. Penjelasannya, pembayaran sewa mengurangi kas yaitu kredit dan mencatat beban biaya yaitu debit yang menurunkan laba. Jelas? Pentingnya ketelitian dalam pembukuan dan jurnal. Kesalahan kecil berdampak besar pada laporan keuangan dan keputusan manajemen. Mengapa demikian? Itu karena dapat menyebabkan laporan tidak akurat yang kemudian memicu keputusan strategis yang salah, masalah arus kas, hilangnya kepercayaan investor, dan potensi masalah hukum dan bahkan kebangkrutan, yang mana ketidakakuratan ini seringkali terakumulasi dan membuat informasi seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan menjadi bias dan tidak dapat diandalkan. Selanjutnya, untuk catatan rapi memudahkan audit, pelaporan pajak, dan kontrol internal. Mengapa demikian? Itu karena ia memberikan gambaran yang jelas, akurat, dan verifikasi atas keseluruhan transaksi keuangan perusahaan. Hal ini menghilangkan ambiguitas dan mempercepat proses verifikasi, baik oleh auditor pajak maupun auditor internal. Selanjutnya ada yang ketiga sebagai rekomendasi, di mana rekonsiliasi berkala, checklist, dan review oleh pihak lain, yang merupakan serangkaian praktik untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan integritas catatan keuangan suatu entitas. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi dari berbagai sumber dan mengidentifikasi perbedaan. Yang terakhir, manfaatkan software akuntansi untuk mengurangi entry manual dan error. Mengapa demikian? Karena sistem ini mengotomatisasi proses yang berulang dan rentan kesalahan manusia, di mana otomatisasi ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan keuangan. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama, kita kuasai prinsip dasar, di mana pahamilah debit, kredit, akun utama, dan jalur jurnal ke buku besar. Yang kedua, latihan praktis. Mulailah dengan transaksi sederhana, catat kelayakan, lalu tingkatkan kompleksitas. Yang ketiga, gunakanlah alat digital, di mana implementasikan software akuntansi untuk efisiensi, rekonsiliasi otomatis, dan laporan real time. Yang terakhir, audit dan review. Jadwalkan pengecekan berkala untuk memastikan akurasi dan kepatuhan. Jadi, mulailah berlatih. Kumpulkan buku transaksi bulan ini dan buat jurnal sederhana. Lebih penting daripada kompleksitas awal. Jadi, kesimpulannya dari prosedur pembukuan dan jurnal adalah bahwa keduanya merupakan fondasi penting dalam siklus akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Keterampilan ini memungkinkan perusahaan lebih atau individu untuk mencatat transaksi secara sistematis, mengukur kinerja, dan mengambil keputusan finansial yang tepat. That concludes my explanation of the basic procedure for bookkeeping and journaling. Thank you for watching. See you in the next video.
I will end here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.